Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Azra Aziza dengan 20 10 11 60 14. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengenai logistik halal guna untuk memenuhi uji capai pembelajaran ketiga atau kuliah ekonomi industri halal. Jangan lupa ditonton sampai habis ya teman-teman. Check it out. Jadi kita akan memasuki materi logistik halal. Nah, karena yang bakalan kita bahas itu logistik halal, kita harus tahu dulu nih, what is logistik? What is logistik? Logistik merupakan bagian dari proses rantai supply atau supply chain yang berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengontrol secara efektif, efisien proses pengadaan, pengelolaan penyimpanan barang, pelayanan, dan informasi mulai dari titik awal atau point of origin hingga titik konsumsi atau point of consumption dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan logistik halal merupakan penerapan prinsip-prinsip halalan thayyiban sepanjang kegiatan supply chain mulai dari sumber pasokan, penyimpanan, transportasi, manufaktur, penanganan, hingga distribusi. Terdapat 3 prinsip yang mendasari pembentukan logistik halal, yaitu terhindar dari kontaminasi, terhindar dari kesalahan, dan adanya jaminan bahwa operasional logistik konsisten terhadap konsep halal. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kontaminasi silang dan memastikan bahwa sepanjang sistem logistik perlu tersebut terjamin halal. Selanjutnya ada tujuan logistik halal. Tujuan logistik halal untuk menjamin kehalalan produk sepanjang aliran dalam supply chain. Logistik halal ini berkembang karena tingkat kesadaran konsumen yang semakin tinggi. Selain terhadap kehalalan produk, juga terhadap kehalalan proses logistik atau supply chain. Keberhasilan industri halal juga bergantung pada kemampuan manajemen pelayanan logistik dalam menjamin integritas produk halal yang sesuai dengan hukum syariah. Selanjutnya ada dasar hukum logistik halal. Dasar hukum dari logistik halal adalah UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal atau JPH, yang isinya terdapat pada pasal 1 berisi produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pada pasal 4 berisi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dan pada pasal 50 berisi pengawasan JPH dilakukan terhadap lokasi, tempat, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal. Oke, selanjutnya aku bakalan bahas potensi logistik halal di Indonesia. Nah, industri logistik Indonesia ini kan emang lagi hype banget nih. Makanya industri logistik Indonesia ini diperkirakan akan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Menurut Chairman Supply Chain Indonesia atau SCI, Setiadi, yang menyatakan nih bahwa optimisme perkembangan sektor dan bisnis logistik tahun 2023 berdasarkan tingkat pemulihan dan kinerja yang bagus pada triwulan 1 dan 2 pada tahun 2022. Nah, bukan cuma SCI aja, tapi berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada kedua triwulan itu, lapangan usaha yang terdekat dengan sektor logistik, yaitu transportasi dan pergudangan, tumbuh berturut-turut nih, sebesar 15,79% dan 21,27%, yang pertumbuhan itu tuh paling tinggi dibandingkan lapangan-lapangan usaha lainnya. Pertumbuhan tersebut juga didorong oleh konsumsi penduduk, perbaikan infrastruktur, dan investasi asing yang masuk ke Indonesia. Tambah lagi, dengan perkembangan teknologi digital dalam industri logistik yang semakin menunjukkan eksistensinya nih untuk dapat menghadirkan layanan terbaik bagi pengguna jasa logistik. Di lain sisi, perhatian industri juga terfokus kepada tren halal atau halal lifestyle
yang semakin berkembang di Indonesia dan juga masuk ke ranah industri logistik. Makanya hal logistik itu juga emang menarik banget nih dan menarik perhatian masyarakat Indonesia, serta punya potensi pasarnya tersendiri bagi pelaku industri logistik di Indonesia. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke tantangan dari logistik halal. Yang pertama ada masalah literasi. Karena masih banyak banget masyarakat termasuk pelaku logistik halal itu sendiri yang masih menganggap halal itu sebatas produk aja. Sedangkan ada proses yang namanya persiapan bahan mentah, pabrik, dan pengiriman kepada konsumen yang sebenarnya itu masih berkesinambungan juga sama produk halal. Yang kedua, ada praktik industri halal di Indonesia yang sebenarnya hanya berfokus kepada sertifikasi aja nih, belum sampai ke pergerakan dan pengembangan dari produk itu sendiri. Oke, kita masuk ke tantangan selanjutnya, yaitu tantangan yang ketiga, bahwa kurangnya regulasi dari pemerintah untuk dapat menjadikan landasan dari sektor logistik ini berperan lebih besar dalam rantai pasokan yang halal nih. Bahkan payung hukum bagi logistik halal itu sendiri masih berbentuk UU JPH, belum diturunkan menjadi peraturan pemerintah. Oke, kita masuk ke tantangan yang keempat, bahwa pengembangan produk halal di Indonesia ini belum dilakukan dengan sistem rantai pasokan secara menyeluruh, mulai dari persiapan bahan baku, pengepakan, transportasi, dan distribusi. Oke, tantangan yang kelima yaitu belum terintegrasinya prosedur, proses, pengawasan antara MUI dan BPJPH selaku penerbit sertifikasi produk halal dengan kementerian atau lembaga terkait, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan. Nah, yang terakhir ada tantangan dari logistik halal yang keenam, yaitu masih sedikitnya penyedia jasa logistik halal yang udah punya standarisasi dan tersertifikasi. Oke, setelah tadi kita udah membahas tantangan dari logistik halal di Indonesia, sekarang kita akan membahas implementasi kebijakan logistik halal. Kegiatan halal logistik pada perusahaan pengguna jasa logistik mengikuti beberapa kriteria sistem jaminan halal, yaitu kebijakan halal, tim manajemen halal, dan pelatihan atau edukasi. Perusahaan pengguna jasa logistik senantiasa memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan oleh LPPOM MUI melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, menjamin semua bahan baku dan produk akhir yang diterima dan disimpan di gudang telah bersertifikat halal atau telah disetujui oleh LPPOM MUI. Yang kedua, menjamin bahwa seluruh fasilitas penyimpanan dan peralatan yang ada di dalam gudang terbebas dari bahan haram serta najis. Yang ketiga, melatih, mengembangkan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan perusahaan guna memahami dan menaati sistem jaminan halal. Dan yang keempat, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menyusun, menerapkan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal. Oke, selanjutnya ada implementasi kebijakan logistik halal pada bahan. Bahan yang perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti sertifikat halal jika ada yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI atau lembaga yang telah diakui oleh LPPOM MUI. Ada diagram alur proses, statement of portfolio, facility dari produsennya, spesifikasi, MSDS, dan COA. Lalu pada produk, output bisnis perusahaan pengguna jasa logistik bukan produk aja, tapi jasa atau servis, yakni produk halal, terjamin bebas dari kontaminasi bahan yang tidak halal, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga pendistribusian dapat dipastikan halal sampai ke tangan customer. Lalu pada fasilitas gudang, fasilitas ruang penyimpanan bahan baku dengan ruang pencucian perlu dipisah. Selain itu, ruang sampling untuk material yang berasal dari hewan dan non-hewani juga perlu dipisah. Fasilitas yang harus dijaga dari kontaminasi bahan yang tidak halal. Lalu pada prosedur aktivitas kritis, yaitu prosedur ini mencakup pembelian bahan, formulasi produk, pemeriksaan bahan datang, pencucian fasilitas dan peralatan, produksi, penyimpanan dan penanganan bahan atau produk, serta seleksi bahan.
Selanjutnya ada traceability, yaitu ketelusuran produk diawali dengan membuat prosedur kemampuan telusur halal, kemudian pengaturan pencatatan penggunaan bahan dan fasilitas produksi, serta mempersiapkan retain sampel bahan dan produk jadi. Bukti ketertelusuran itu juga perlu disimpan. Selanjutnya ada penanganan produk kena najis. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria tersebut, perlu dibuat prosedur penanganan serta definisi yang tepat mengenai produk yang tidak memenuhi kriteria, termasuk cara penanganannya. Lalu ada audit internal, yaitu di antara hal-hal yang perlu dilakukan adalah dengan membuat prosedur dan checklist audit yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kemudian hasil audit tersebut disampaikan ke LPPOM MUI melalui Serol, serta tim manajemen halal, auditor, auditi, dan manajemen. Lalu yang terakhir ada manajemen review. Manajemen review yang pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan sistem lain. Manajemen review dihadiri oleh top manajemen, kemudian hasilnya disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk semua aktivitas. Nah, gak terasa kita udah ada di penghujung video nih teman-teman. Sekarang kita udah sampai di tahap kesimpulan. Dapat kita simpulkan dari penjelasan yang udah aku paparkan barusan bahwa industri logistik atau logistik halal ini emang punya pasar sendiri di Indonesia dan memiliki pertumbuhan dari tahun ke tahunnya. Tapi di sisi lain, logistik halal ini pasti punya tantangan dan permasalahan yang diharapkan dapat diselesaikan, seperti salah satunya dengan implementasi kebijakan logistik halal yang udah dijelasin. Nah, itu aja materi yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.